Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya Tribuners, selamat sore dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Bincang Kampus edisi hari ini, Kamis 2 Januari 2024. Nah, Tribuners, di pekan pertama, khususnya di hari kedua di tahun 2025 kali ini tentunya kami akan bersama-sama berbincang nih ya tentang bagaimana pengalaman dari sobat-sobat Kampus Merah dalam mendalami keilmuan jurnalistik dengan bermagang di Tribun Timur. Untuk itu izinkan saya menyapa seluruh teman-teman pemagang dari Universitas Hasanuddin. Hai semuanya. Halo. Oke, boleh dong kita kenalan dulu dari ujung sini ke ujung sini dulu. Boleh kamu dulu. Oke, halo Tribuners. Perkenalkan saya Herpin Aljumari, akrab disapa Herpin. Saya dari program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dari Unhas. Halo, salam kenal. Hai Herpin. Next. Halo Tribuners, perkenalkan nama saya Andi Sabrina Kahar, biasa dipanggil Sabrina atau Sabin. Saya dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Oke, next. Halo Tribuners, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan dari kampus Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, jurusan Sastra Indonesia. Oke. Next. Halo Tribuners, perkenalkan saya Nisa Indekadini dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Hasanuddin. Halo Tribuners, saya Fadila Nur Suraya dari jurusan Sastra Indonesia sama dengan teman-teman yang lain. Saya juga dari kampus Universitas Hasanuddin. Oke. Nah, jadi ya teman-teman Tribuners, kalau mengikuti beberapa episode Bincang Kampus dengan teman-teman magang sebelumnya ya, ini mungkin kali pertama ya semuanya pakai alma mater merah ya, bener? Iya, pertama Bener? kali. Iya. Biasanya teman-teman dari Universitas Hasanuddin itu datangnya sendirian, tapi kali ini kayaknya gerombolan ya. Iya. Oke, jadi mungkin boleh diceritakan dulu nih teman-teman dari Sastra Indonesia, Iya. Iya. dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya menceritakan dulu nih alasan atau kenapa nih kalian memilih untuk program magang itu dikerjakan di Tribun Timur. Siapa dulu nih? Oh, Ayo. Oke. jadi jangan cermat ya. Silakan. Ladies first. Lady Silakan, first. kamu dulu deh. Ini ya. Oke, jadi saya itu Kak, memang dari awal itu ada keinginan mau magang dan sudah targetkan dari media lain, dan kebetulan itu Dela yang ajak di sini di Tribun, jadi magang di sini. Oke. Kalau kamu alasan Kebetulan Kak, kan kami dari jurusan Sastra Indonesia. Kebetulan pernah mempelajari mata kuliah penyuntingan sama jurnalisme sastra. Jadi sudah ada basic dari kampus Kak, seperti itu. dari itu dipelajarinya di semester berapa? Di semester 5. Di semester 5. Iya. Makanya kalian ini berarti magang di Semester 7. Semester Iya. 7. Oke. Nah, ini kan sebenarnya berarti awal mulanya yang paling pertama masuk ke sini dan ngajak yang lain siapa nih? Dua orang. Kamu dengan kamu, Iya. Karvin dengan Dila ya. Iya. Itu kenapa langsung ngajak temen nih? Biasanya ya memang benar Universitas Hasanuddin biasanya datangnya sendiri-sendiri, tapi kali ini ngajak kelompok. Alasannya apa nih kalian ngajak teman? Oh, kalau saya awalnya pilih di sini itu Kak karena pertengahan tahun lalu. Nah, teman-teman yang lain itu memang lagi cari-cari tempat magang. Nah, saya sempat kontak beberapa media, salah satunya Tribun ini dan Tribun Balas. Katanya bisa magang di sini dengan bawa surat rekomendasi dari fakultas. Nah, tapi saat itu kan kita mau KKN dulu nih Kak. Nah, habis KKN kita juga urus banyak berkas-berkas yang lain. Jadi saya baru rencana ke sini akhir tahun lalu. Tapi kan Kak, ada juga teman saya nih. Saya juga mau ajak dia karena dia juga lagi cari. Jadi kita sama-sama ke sini. Kalau saya itu Kak. Oke, nah kalau misalnya tadi udah dijelaskan ya alasan teman-teman diajak oleh Dila. Nah kalau kamu sendiri kenapa nih memilih untuk ikut juga di magang Tribun Timur? Artinya kan biasanya kalau teman-teman sastra mungkin agak jarang ya memilih media jurnalistik sebagai tempat magangnya. Tapi kenapa kamu pilih Tribun Timur? Boleh kamu dulu, terus setelah itu Sabrina. Jadi ini bukan kayak kebetulan ya Kak, ini kayak benar terjadi, dan kebetulan itu saya ada UKM di kampus dan situ kan memang minatnya di situ
teman-teman yang memang mau berkecimpung di dunia broadcasting dan juga reporter. Nah, di situ saya tergabung di divisi yang memang khusus keredaksian berita. Jadi saya kenapa mau magang di media dan kenapa saya ketemu sama dua teman saya yang ini. Awalnya itu saya sendiri ya Kak, daftar di departemen. Di situ saya ngajuin surat permohonan. Dan di situ kebetulan ketemu sama mereka berdua ini. Jadi saya paksa begitu. Walaupun sebetulnya mereka kayaknya emang ada rencana magang di sini, tapi kayak belum, masih setengah-setengah karena juga masih cari temen. Jadi kebetulan di situ ketemu di depan departemen, sekalian ngurus aja suratnya. Jadi pas hari itu, setelah hari itu saya langsung kirim surat permohonan magangnya ke Tribun dan seminggu kemudian langsung dikontak sama tim HRD di sini untuk ikut di sini gabung buat magang. Oke, kalau Sabrina gimana? Awal mulanya gabung Kalau saya sendiri itu Kak, pertamanya memang lagi cari tempat magang. Terus di bulan 5 juga sempat DM Instagramnya Tribun. Terus ketemu juga sama Hervin itu hari di departemen. Jadi ya udah sekalian daftar di Tribun begitu Kak. Karena di Tribun tuh saya lihat banyak menerima mahasiswa magang juga, saya lihat begitu. Oke. Nah, pastinya nih ya teman-teman, ketika masih di kelas, di dalam kelas ya, di bangku kuliah, mungkin akan ada sedikit perbedaan ketika teman-teman menjalani program magang. Artinya secara disiplin harus lebih giat lagi dan seterusnya. Ini apa sih menurut teman-teman yang membedakan teman-teman belajar di bangku kuliah, di kampus, atau belajar di tempat magang? Ada yang mau? Ada yang mau komentar? Coba. Oh, oke, boleh Fauzan, silakan. Kalau dari kampus itu Kak, kalau belajarnya itu kayak apa sih? Dia kayak enggak terlalu serius, bisa aja kayak bercanda santai. Sementara di sini tuh tidak, kayak serius, terus kayak ada juga batas waktunya seperti itu Kak. Oke. Nah, selain dari itu, teman-teman selama di Tribun Timur sendiri, gimana nih pembagian job desk-nya, atau teman-teman didistribusikannya ke divisi-divisi apa aja nih selama magang di sini? Bisa saya Kak. Oke, kamu dulu, silakan. Nah, kalau saya itu ada 2 divisi Kak, ada wartawan dengan operator. Yang pertama itu wartawan, sudah kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau di kampus itu kan sempat ada mata kuliah jurnalistik Kak, tapi di situ lebih banyak materinya, praktiknya sedikit. Nah, sementara di sini kalau saya pribadi dapat materinya cuma 1 kali. Selebihnya itu praktik. Jadi sementara buat berita, sementara diajari juga yang benarnya itu bagaimana Kak. Iya, apalagi kan di sini mentornya itu lebih berpengalaman dan profesionalis Kak. Jadi lebih berpengaruh. Profesional ya. Iya. Oke. Nah, dari 2 divisi yang kamu ditempatkan nih, kamu paling demennya atau paling happy-nya ketika di posisi mana? Wartawan Kak, Wartawan? iya. Kenapa? Karena kan memang awalnya suka jurnalistik Kak, sempat belajar juga. Kemudian saya suka menulis juga, dan mentornya ini perempuannya, jadi kita lebih mudah akrab. Seperti itu Kak, dan Kak Arni juga murah pujian sekali Kak, sering muji gitu kalau sudah bagus hasilnya. Oke. Nah, kalau yang lain gimana nih? Dari sebelah kiri mungkin boleh juga. Kalau saya Kak, untuk divisi kan kebetulan di sini saya masuk ke dua Kak, 2 aja. Yang pertama itu minggu pertama itu saya masuk di divisi editor. Nah, di situ nggak begitu lama, dan kebetulan juga di situ saya sendiri dibimbing sama mentor Kak Hasma, tapi nggak begitu lama, cuma di awal-awal, tapi tetap aja dipantau gimana hasil editan kita. Kemudian di situ cuma berlangsung selama 2 minggu, kemudian di rolling ke divisi sosial media. Nah, kalau di sosmed ini kebetulan saya cukup tertarik di sini karena di sini kayak perpaduan antara divisi editor dan juga wartawan ya Kak. Jadi kita ngedit video, tapi sebelum kita ngedit video kita harus buat naskah berita untuk di voice over kan di situ. Dan kebetulan saya kan juga dari UKM Media di kampus ya Kak. Dan di situ kayak nulis berita, jadi kayak relate. Tapi kalau di UKM itu kan betul-betul kita belajar otodidak ya Kak, kayak nggak ada yang review berita kita udah bagus atau benernya. Kan kalau di sini betul-betul dibimbing gimana bikin judul yang baik, naskah yang baik supaya nggak clickbait untuk diterbitkan di media begitu. Oke. Nah, kalau Sabrina gimana? Kalau saya itu
sempat juga dijadikan sekretarisnya Pak Rahul. Terus juga pernah di operator yang sampai saat ini juga karena kan handover begitu kan, dan di editor yang kedua begitu. Kalau di operator itu dibimbing juga sama teman-teman magang yang sebelumnya seperti Sheila dan Gandhi. Terus kalau misalnya sama kakak-kakak yang lain itu sama Kak Zakti sama Kamul juga. Terus kalau di editor sama Kak Adi. Oke. Dibimbing Divisi sama Kak favoritnya Adi. di mana? Di operator. Di operator. Ya. Kenapa? Karena lebih menantang aja begitu, Kak. Oke. Nah, kalau kamu nih gimana nih? Kalau saya ke pertama itu di sosial media spesialis, kemudian kedua itu di video editor. Kalau misalnya ditanya yang paling disuka itu di sosmed, karena itu secara tidak langsung kita bisa dua job desk-nya Kak, bisa jadi wartawan, bisa saja juga mengedit, editor seperti itu. Terus juga di awal-awal itu kita membuat thumbnail berita, setelah itu menyusun beritanya, kemudian videonya seperti itu. Oke. Nah, kalau dua yang di sebelah kanan kita nih, ada Dila dan juga Indi. Nah, Indi mungkin selama di sini, Dila kan tadi udah ya menceritakan pengalamannya di mana aja dan favoritnya di mana. Kalau Indi sendiri dari divisi mana ke mana dan favoritnya ketika ada di divisi mana nih, Indi? Kalau di saya itu Kak, dua divisi juga, di wartawan dan editor. Pertama di editor, cuman karena Kak Arni bilang sebentar sekali di magang, tuh kayaknya cuman 1 bulan lebih. Jadi 2 job desk dikasihkan langsung Kak. Jadi paginya itu saya profesinya jadi wartawan, profesi. Job desknya divisinya di wartawan, terus siangnya itu langsung ke editor. Terus kalau ditanya yang mana lebih suka sih, editor. Editor Karena lebih suka memang ngedit Kak. Ya, jadi sebelumnya memang sudah punya basic Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, semuanya tadi udah menjabarkan ya. Kalau misalnya tadi semuanya sudah menjabarkan tentang divisi-divisi mana saja yang pernah teman-teman ditempatkan dan juga yang mana nih jadi favorit teman-teman. Nah, berikutnya sebenarnya karena periode magangnya berarti cuma 1 bulan berapa hari? Kurang Ada yang 1 bulan 45 hari, ada yang 1 bulan 52 hari. 1 bulan 52 hari. Hampir Oke. 2 bulan lah. Hampir 2 bulan lah pokoknya ya. Artinya kan sebenarnya secara periode mungkin belum terlalu lama ya, tapi udah ada banyak juga lah memori-memori yang udah teman-teman ciptakan dengan teman-teman magang yang lain. Kira-kira kalau misalnya teman-teman out dari Tribun Timur, program magangnya selesai, apa nih yang bakal paling banyak dirindukan mungkin? Oh, kamu dulu? Oke, boleh. Boleh, silahkan. Belum selesai loh saya mengajukan pertanyaan. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau misalnya ditanya yang paling dikangen itu, yang pertama itu kan saya kan orang kaya ya. Orang kaya, Saya oh pernah my God. Saya Oke. pernah traktir anak-anak magang di sini makan bersama dengan mentornya juga, Onel. Kedua juga kan tahun barunya itu di rumahku Kak, terus kita buat acara-acara di situ, main kembang api seperti itu Kak. Lebih ke flexing ya kamu ya kayaknya. Memang sih Kak. Oke, berarti momen-momen barengnya ya. Iya. Oke, kalau yang lain kira-kira apa nih yang paling bakal dikangenin? Kamu? Kalau saya itu lebih ke main setelah selesai semua pekerjaan, biasa kan sekitar jam-jam 4 begitu Kak. Kalau saya itu lebih rindu sama kalau misalnya kita main-main bersama bersama teman-teman magang yang sebelumnya, kayak main ABC 5 dasar, Gartik Iyo, terus main juga Uno. Oke. Terus rindu juga makan sama-sama di rooftop. Ya, begitu. Kalau main game kamu biasanya menang apa kalah, Beb? Kalah. Biasanya menang sih, Oh, Kak. biasanya menang ya. Oke, menang ya, alhamdulillah. Makanya Iya. dipamer sebagai. Iya, pamer, kita harus flexing di sini. Oke, gak apa-apa. Tapi tentunya yang paling penting adalah ada jalinan ya, selain dari Iya, Kak, pekerjaan betul, wajibnya betul. teman-teman sebagai anak magang, ada jalinan kasih dan pertemanan lah dengan teman-teman yang lain. Oke, kalau kamu gimana? Iya. Kalau saya sih Kak,
yang paling dirinduin nanti kalau udah selesai magang itu tentunya kayak pagi-pagi kita harus nungguin apa objek absen hari ini. Kayak random banget gitu Kak, tiba-tiba bikin video dari lantai 1 sampai lantai 4 ya Kak, di videoin. Terus ada juga kayak foto-foto India gitu yang kayak begini kayak random banget, sama mentor itu dikasih. Tapi bukan cuma mentor, tapi teman-teman magang yang kayak udah selesai tiba-tiba disuruh kasih objek yang kayak nggak masuk akal tapi harus dilakuin. Apalagi yang paling memorable itu dribble ya. Bagaimana Bosan? Dribble. Iya, itu sih Kak Yang ini tadi paling tolong disensor ya. iya, paling Berarti oh itu ya. Kalau Iya. misalnya hari ini nih kalian absennya objeknya apa nih hari ini? objeknya itu kayak itu Kak, kayak gaya kolosal India begitu, kayak perindapan begitu ngebentuk loh. Oke. Iya. Oke. Aneh ya loh, tapi Iya. oke. Jadi Iya, itu Kak. semacam kejujuran juga ya. Iya. Pokoknya kalian gak akan tebak kira-kira besok objek fotonya apa. Nah, yang lain, kamu dulu nih, gimana? Kalau kalau saya sendiri Kak kurang lebih sama sih sama mereka. Main-mainnya apalagi main Uno, terus cerita-cerita juga sama para mentor, dan makan gorengan biasa kalau sore-sore Kak. Ditraktir sama Fauzan. Jelas lah. Oke. Terus apa ya? Itu juga biasa kalau makan siang kami makan di rooftop itu. Oke. Kalau Dila sendiri gimana? Kalau saya Kak mirip dengan yang lainnya makan Kak, karena makan itu kan adalah hal yang membahagiakan ya, apalagi dengan orang-orang spesial. Kita sudah pernah makan di banyak tempat Kak. Kita pernah makan di depan studio, pernah makan di rooftop, pernah makan di pinggir pantai, di pinggir jalan juga pernah Kak. Semuanya pernah. Itu sih Kak. Iya. Asal jangan di tengah jalan, Beb. Takutnya kamu itu ditabrak. rencananya selanjutnya Kak. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ya tadi udah menjelaskan di momen-momen yang bakal dirindukan dan seterusnya, sudah menceritakan pengalamannya juga. Kira-kira setelah magang dan melanjutkan lagi studinya, kembali ke kampus, setelah lulus misalnya, ada nggak rencana untuk balik lagi ke media berita, entah itu Tribun Timur atau dimanapun ya. Yang penting konteksnya adalah balik lagi ke media berita. Apakah teman-teman jadi tertarik ataukah mungkin sambil dipelajari dulu lebih lanjut? Siapa dulu yang mau jawab atau saya dulu? Oke, kamu dulu. Saya tentunya ada rencana Kak, karena memang kan tujuannya magang sini supaya ada pengalaman kerja di sini juga. Jadi targetnya juga Tribun Timur. Semoga HRD kita dengar ya. Oke, nanti boleh kalau misalnya kamu mau cek-cek juga Tribun Timur apakah open work dan seterusnya, boleh follow aja akun Boleh. Oke, Instagramnya. Nah, yang lain gimana? Mau jawab? Kalau Kamu dulu, saya Dila, Kak, boleh. kalau dibilang tertarik ya tertarik Kak. Tapi kalau untuk rencana saya kan suka coba hal yang baru Kak. Jadi nanti bisa dilihat ke depannya. Tapi intinya saya tertarik Kak. Oke. Iya. Yang lain? Saya Kak, ya kan saya ulang lagi ya Kak, kalau saya tuh betul-betul dari UKM Media ya Kak, jadi kayak betul-betul saya tuh tertarik banget sama media, apalagi kayak Kamu di UKM Media apa? IBS. Oh, IBS ya. IBS, oke. iya. Jadi kan kayak di situ kan broadcasting, tapi yang diperdalam itu bukan cuma broadcastingnya, tapi juga jurnalismenya Kak. Ya di situ kita nulis berita sambil kayak nyiar begitu. Dan kalau untuk rencana kalau keluar di sini, kalau mau berkarir begitu, saya menargetkan juga di beberapa media. Tapi siapa tahu gitu Tribun mau rekrut saya ya, HRD Kak Farah tolong rekrut saya. Saya bisa jadi segala macam, jadi voice over talent, Oh my God. semua yang penting di media aja sih Kak. Oke. Artinya udah punya pengalamannya lah ya di sini. Jadi boleh dicoba nanti kesempatannya. Nah, kalau Sabrina gimana? Kalau saya itu tertarik Kak untuk kerja di media karena kan ini magang kedua saya di media. Oke. Terus saya tertarik untuk mencari pekerjaan mungkin di Jakarta berbau media-media juga Kak. Nah, oke. Kamu sebelumnya udah pernah magang di media juga? Iya. Alasannya untuk magang di Tribun Timur lagi, media berita juga, kenapa? Biar memperdalam. Ya sih Kak, pertama oke. itu gabut, kayak Oke. nggak ada enggak, lebih ke gabut karena tuh nggak ada yang dilakuin di rumah. Terus ya udah magang. Terus kenapa pilih Tribun? Karena mau memperdalam lagi yang namanya media gitu. Oke.
Oke, apalagi media jurnalistik ya Ya, khususnya. betul Kak. Oke, nah kalau Ahmad gimana? Kalau saya Kak masih belum Fauzan. tentu sih, masih belum tentu mau magang di media, kerja di media karena masih belum tertarik. Oke, kamu tadi fokusnya lebih ke medsos ya? Iya, Kamu handling medsos dan seterusnya. Kalau misalnya di kreatif agensi dan seterusnya ada rencananya atau tertarik? bisa jadi Kak. Oke, jadi pokoknya kamu tipikal yang kayak lihat nanti deh gitu ya kan Bisa ya? dibilang begitu. Oke, jadi pokoknya apakah bakal balik lagi ke media dan seterusnya itu pokoknya dilihat aja nanti ya kesempatannya gimana ya. Oke, nah teman-teman kali ini aku ngasih kesempatan juga nih untuk teman-teman mungkin menyampaikan ya pesan dan kesannya selama udah magang di Tribun Timur. Boleh disampaikan untuk teman-teman pemagang lainnya atau kakak-kakak mentor dan seterusnya. Tentunya. Aku mulai dari ujung. Oh, kamu dulu. Oke, silakan. Silakan. Takut kayaknya ya kalimatnya diambil. Iya. Benar. Iya. Oke, silakan. Halo Tribuners, saya Fauzan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Mehmet, Kak Arni, di video editor itu Kak Hasma, walaupun nggak ketemu. Saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya karena telah menerima saya di sini. Terus juga kepada Pak Ronald, Kak Ririn, Kak Nurmin, teman-teman magang juga dari UNM. UIN kayaknya tidak dapat. Dari Stein Majene, dari SMK Negeri 1 Poliwali, Irma, Sasa, Onel, Aul, Sheila, Naya, Arsa, Lisma, Gandhi, dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Tolong dikurang-kurangi ya, takutnya nanti di luar kamu bilangnya itu influence dari Tribun, bukan ya. Kita langsung klarifikasi di sini. Oke, kamu Sabrina gimana? Kalau saya itu mau terima kasih juga untuk Kak Mehmet, Kak Arni karena sudah membimbing, apalagi Kak Mehmet yang bimbing VO, terus juga terus juga mau terima kasih kepada Kak Zakli, Kak Mul, terus Pak Adi, terus ya Kak Adi. Kenapa ya Kak Zakli, kamu Pak Adi? Ayo coba dijelasin dulu kenapa. Minta maaf ya Kak Adi. Semoga Kak Adi nonton ya. Iya, minta maaf Kak. Terus apalagi ya sama teman-teman juga karena kalian sudah menghibur kami di sini waktu pertama datang. Terus juga terima kasih kepada Pak Budi, Pak Ronald juga. Itu aja sih Kak. Pak Tamsil juga. Oke. Nah, kamu boleh deh Hervin. Oke. Kalau saya mengucapkan terima kasih seluas-luasnya, sedalam-dalamnya untuk para mentor, khususnya untuk Kak Arni, Kak Mehmet, dan juga mentor divisi saya, Kak Hasma, dan juga coach-coach saya yaitu ada Aul, ada teman-teman dari UNM yang lainnya. Terima kasih udah mau bantu kita di divisi yang kita tempati magang, dan juga teman-teman yang magang di sini dari Onel yang sendiri solo dari Unhas, kemudian dari ada teman-teman UNM Gandhi dan kawan-kawan, terus ada dari Majene dan teman-teman lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan juga teman-teman yang baru di sini, walaupun kita tidak begitu akrab ya karena waktu membatasi, tapi semoga pertemuan kita bermakna ya, walaupun kita jarang ngomong ya. Dan juga kakak-kakak karyawan di sini, terima kasih sudah menerima kita. Itu aja sih Kak. Oke, nah kita geser nih dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Oh, angkat tangan di dua-duanya. Oke, boleh barengan aja ngomong. Oke, dari kamu dulu Bem, gak apa-apa. Kita berurutan aja. Kita dari Indi dulu nih, boleh. Oke, jadi saya mau berterima kasih dulu pada para mentor, khususnya Kak Arni yang sudah bimbing saya untuk bisa menulis berita dengan baik dan benar, menentukan judul dan sebagainya. Terus Kak Mehmet juga yang bimbing saya buat VO, voice over, walaupun VO saya jelek ya. Belajar, semuanya bisa VO, yang penting belajar dan giat. Oke.
Oke, terus ada Kak Adi juga yang bimbing saya untuk supaya saya bisa mengedit ya. Ada juga Onel yang waktu itu juga bimbing saya pertamanya. Terus ada juga Diba. Terus di bagian wartawan ada Aulia yang bantu koreksi, makasih banyak. Terus juga ada Tommy yang juga dan semua teman-teman pokoknya. Terima kasih banyak. Kalian itu wah luar biasa banget. Oke. Nah, Dila boleh deh closing nih. Dari tadi saya yang terakhir ya sudah disebut semua sebenarnya, tapi ya tidak apa-apa saya sebut lagi It's Kak. okay. Saya mau berterima kasih pada para mentor, Kak Mehmet, Kak Arni, terutama Kak Arni, karena selain menambah ilmu saya juga menambah kekuatan mental saya ya Kak. Oke. Kalau ada kesalahan ya diperbaiki. Oke. Nah, saya juga mau berterima kasih pada mentor operator, Kak Zakli, Kak Mul, dan seluruh karyawan dari lantai 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terima kasih. Kemudian terima Lantai kasih 5 udah gak ada karyawannya, Beb. Oh iya, ini Kak. Ada Kak. Oh ada ya. Oke Iya, oke iya. oke lanjut. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang lain, teman-teman dari universitas lain ya. Karena adanya kalian jadi lebih seru. Nah, tentunya aku juga mewakili Tribun Timur dan seluruh mentor ya, mengucapkan terima kasih banyak juga untuk dedikasi dari teman-teman sekalian, khususnya dari Kampus Merah ya. Alhamdulillah kita kali ini podcastnya full tim Kampus Merah. Ini first time banget nih. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa Pembuka ini Kak, mudah-mudahan pembuka. kedepannya bisa ngajak lagi nih teman-teman dari Unhas yang mungkin boleh dari jurusan yang sama atau dari jurusan yang lain untuk coba juga nih pengalaman magang di Tribun Timur. Nah, tentunya terima kasih banyak untuk dedikasi teman-teman. Mudah-mudahan apa yang telah kami berikan, apa yang telah Tribun Timur berikan bisa menjadi pengetahuan yang baru dan bermanfaat, dan tentunya bisa teman-teman aplikasikan khususnya dalam mempersiapkan dunia kerja nantinya. Selamat dan sukses, dan juga tentunya semangat untuk melanjutkan studinya, dan tentunya terima kasih juga Tribuners masih menyaksikan Bincang Kampus edisi hari ini. Saya Nisa Susan dan seluruh teman-teman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.